Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan, para pengurus dan anggota PWRI yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita memulai langkah untuk membangun kembali kantor kita yang mengalami musibah. Tanggal 2 Februari 2023 jam 8 malam kantor kita terbakar karena bencana alam. Terus selama 1 tahun itulah kita mengalami berbagai pengalaman yang tidak terlupakan, mulai dari berkantor di tenda, kehujanan dan seterusnya, sampai kita akhirnya mendapatkan bantuan untuk bisa membeli kontainer ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, selama 1 tahun berjalan itu, sejak tanggal 28 Maret, jadi kita kejadian 2 Februari 2023, 28 Maret 2023 turunlah surat sesmen kepada Dirjen Cipta Karya meminta bantuan agar gedung PWRI dibangun kembali atau direhabilitasi. Dan kami bersama teman-teman pengurus lainnya menghadap kepada Dirjen Cipta Karya untuk bisa mempercepat. Akhirnya turunlah tim penelitian dari Balai Penelitian Teknis di Bandung dan dari Balai Penelitian Teknis Metropolitan di Jakarta. 2 tim itu melakukan penelitian atas kelayakan gedung kita. Dan ternyata hasilnya sangat layak untuk tidak dipakai lagi karena sudah keropok akibat kena temperatur yang sangat tinggi ketika kebakaran. Karena hal tersebut maka direncanakanlah pembangunan baru gedung PWRI yang sebetulnya walaupun menurut ketentuan pembangunan baru itu sementara dihentikan, tetapi karena kita semua orang pandai-pandai maka dimasukkanlah dalam DIPA itu adalah rehab total, Pak. Jadi ada rehabilitasi. Jadi mungkin disisakan 1 tiang di sini untuk menyatakan bahwa ini kita rehab, bukan pembangunan baru. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sekarang hari ini adalah dimulainya atau untuk membangun kembali gedung kantor PWRI, dimulai dengan membongkar gedung yang lama dan nanti akan dilakukan pembangunan baru. Untuk itu kami mengundang Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama kita mendoakan proses pembangunan ini, mulai dari pembongkaran kantor lama hari ini dimulai sampai kepada selesainya nanti insya Allah 8 bulan dari sekarang. Itu dengan kerja keras dan kerja cepat. Termasuk juga kita mendapatkan persetujuan untuk semua proses ini adalah program kilat, Pak. Jadi 28 Maret perintah dari Sesnek, kemudian kita urus sampai terus mendapatkan alokasi anggaran sampai akhirnya mendapatkan persetujuan untuk dimulai pada bulan Februari. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, itu sejarahnya mengapa kita ketemu sampai hari ini, sampai ke sedekahan kita pada hari ini. Jadi hari ini kita bersyukur bahwa kita telah memulai era baru PWRI baru kita dengan gedung baru, mudah-mudahan selesai dalam waktu 8 bulan, dan kemudian kita akan memasuki banyak kegiatan karena sebetulnya ketika kita berkantor di kantor darurat di tenda maupun di gedung ini, kita sudah merencanakan banyak kegiatan baru, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang belum terinformasikan bahwa kita pertama mengembangkan program pelatihan atau penyuluhan pra pensiun. Ini kita akan bekerjasama dengan penyelenggara pelatihan dan juga dengan kementerian-kementerian. Jadi teman-teman yang akan pensiun dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan akan dikumpul, kemudian diberikan penyuluhan tentang apa itu masa pensiun supaya mereka tidak memasuki alam gelap ketika masuk di masa pensiun. Banyak yang
mengalami kegelapan ketika masuk masa pensiun karena belum pernah mendapatkan penyuluhan sebelumnya. Akibatnya SK mereka disekolahkan di berbagai tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menyelenggarakan pendidikan bagi lansia. Lansia umum, tidak hanya pensiunan tapi juga umum, dalam bentuk sekolah lansia Gantari yang sekarang sedang berlangsung, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Itu seminggu 2 kali masuknya para lansia itu di sekolahan itu dengan berbagai mata pelajaran yang diberikan pada para lansia itu. Itu dikoordinasikan oleh Pak Adi Santika. Kalau yang pertama tadi, pelatihan pra pensiun itu belum dimulai. Kita masih harus bicara dulu dengan kepala biro kepegawaian dari kementerian supaya dapat siswa yang mau kita lakukan. Itu yang pertama. Kedua, kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga sedang memproses suatu kegiatan juga, Pak, yang membutuhkan perhatian dari kita semua. Yaitu kita akan mengembangkan juga pelatihan yang bersifatnya teknis fungsional. Jadi yang tadi adalah pelatihan prapensiun itu menyiapkan mental untuk masukin masa pensiun. Kemudian mereka membutuhkan keahlian. Jadi kalau kita memberitahukan bahwa 6 bulan sampai setahun ke depan Bapak nanti tiba masa pensiun. Setelah masa pensiun tiba, Bapak tidak ada pekerjaan, diam di rumah, itu bisa memerosotkan kondisi. Nah, kami menganjurkan Bapak beraktivitas dan aktivitasnya itu bisa dipilih pada pelatihan teknis fungsional, yaitu mulai dari piara lele, piara ayam, piara belut dan sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan pelatihan teknis fungsional itu juga bisa diselenggarakan. Kita bekerjasama dengan bank yang sudah pernah menyediakan pelatihan sejenis. Bapak dan Ibu sekalian, masih ada program-program lain di bawah koordinasi para WKU, Wakil Ketua Umum, yang laporannya belum masuk. Kita sudah minta, tapi belum masuk juga kepada teman-teman WKU. Jadi Bapak dan sekalian, itulah pengantar dari kami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.